Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Akhwati fid din rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahan oleh Allah azza wa jalla dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita masih dapat diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah azza wa jalla, sehingga kita dapat berkumpul, kita dapat bertemu di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikat yang mengistighfarkan kita semua. Karena tidaklah kita duduk di sini kecuali dengan satu tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa taala. Semoga dari apa yang kita cari dari ilmu agama tersebut, Allah azza wa jalla berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ibu-ibu sekalian, melanjutkan mabahas kita, kajian kita tentang kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan hari ini insyaallah taala kita akan masuk hadis ke 35. Betul? Buka bukunya, yang bawa bukunya, hadis ke 35. Kita baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah azza wa jalla meridainya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tanajashu, janganlah kalian saling tanajush. Nanti kita jelaskan apa itu tanajush, najash. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan janganlah sebagian kalian membeli barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh menelantarkannya. Wala yahqiruhu, tidak boleh menghinakannya. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marat. Ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, sambil menunjuk kepada dadanya 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim, cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haram, setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu haram. Apa yang haram? Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan juga kehormatannya.
Hadis ini sahih, diriwayatkan dari Imam Muslim dan juga yang lainnya. Dari hadis ini, ibu-ibu sekalian, kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hak-hak sesama Muslim yang harus kita tunaikan. Ini kita tahu bersama, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Muslim. Nah, ternyata persaudaraan sesama Muslim ini ada hak-haknya yang harus kita tunaikan. Berarti kalau hak berarti kewajiban kita nih. Hak saudara kita semuslim berarti kewajiban kita menunaikannya untuk dirinya. Begitu juga hak dirinya kepada kita berarti kewajiban dirinya untuk menunaikan hak diri kita. Nah, apa saja yang disebutkan dalam hadis ini tentang hak-hak seorang muslim dengan muslim lainnya? Yang pertama, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Apa hasad, Bu? Dengki. Ada? Cuma itu doang, nggak ada lain. Definisi hasad, sebagian ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-hasadu al-bughdhu wal karahah lima yarahu min halil mahsud. Benci dan tidak suka, ini definisi hasad, Ibu. Bisa ditulis mungkin. Benci dan tidak suka kepada keadaan baik, al-bughdhu wal karaha lima yarahu min halil mahsud, min husni halil mahsud. Benci atau tidak suka kepada keadaan baik dari orang yang dia hasati itu. Dari orang yang dia lihat, dari orang yang dia dengar mungkin. Jadi ketika hatinya nggak suka, hatinya benci, hatinya ngedumel, hatinya panas, ketika melihat keadaan baik, itu berarti melihat kenikmatan, betul ya? Melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, melihat keadaan baik yang Allah berikan kepada orang itu sudah termasuk apa? Hasad. Pernah, Bu? Wah, masuk nggak pernah, Masya Allah. Sebagian ulama mendefinisikan juga, jumhur ulama bahkan mendefinisikan hasad adalah menginginkan kenikmatan pada orang lain itu hilang. Nah, sebagian ulama mendefinisikan hasad menginginkan kenikmatan pada orang lain hilang. Menginginkan kenikmatan pada orang lain itu hilang. Dan nikmat ini banyak ya, bisa harta, bisa ilmu, bisa jabatan, bisa kedudukan, bisa duniawi, apapun itu. Dan penyakit hasad ini Syekhul Islam sampai mengatakan apa? Ma khala jasad min hasad. Hampir-hampir tidak ada jasad yang lepas dari hasad. Maksudnya apa? Setiap diri kita ini memiliki potensi untuk hasad kepada orang lain. Bayangkan, ini Syekhul Islam mengatakan ini loh. Ma khala jasad min hasad. Hampir-hampir nggak ada orang yang lepas dari hasad ini dalam hatinya nih. Berarti penyakit hati yang luar biasa berbahayanya nih. Na'udzubillah min dzalik. Dan biasanya hasad ini muncul karena sesuatu yang sejenis, setingkat. Contoh, biasanya para pedagang hasadnya kepada siapa? Pedagang juga. Betul? Para dokter hasadnya kepada siapa? Dokter juga. Penuntut ilmu hasadnya kepada siapa? Penuntut ilmu juga. Orang yang ahli dunia, mencari dunia luar biasa, hasadnya kepada siapa? Ahli dunia juga. Al-ulama, ulama hasadnya kepada siapa?
Ulama juga. Jadi jangan anggap ulama bebas dari hasad. Siapa yang bilang? Tadi Syekhul Islam mengatakan tuh, ma khala jasad min hasad. Hampir-hampir nggak ada jasad manusia yang lepas dari hasad ini, penyakit ini. Ini menunjukkan bagaimana bahayanya penyakit satu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada kita, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Tapi bedanya kata Syekhul Islam adalah al-karim yukhfihi. Orang yang mulia itu akan menyembunyikannya. Maksudnya apa? Dia akan lawan hasad tersebut. Ketika syaitan membisikkan dirinya untuk hasad kepada orang lain, bukan dia aminkan bisikan syaitan tersebut, enggak. Bukan dia teruskan, wah bener nih harus hasad kepada, enggak, tapi dia lawan bisikan syaitan tersebut. Wallaim yubdihi, adapun orang yang hina, yang buruk, maka dia akan mengikuti bisikan syaitan tersebut, hasad kepada orang itu. Nah, yang saya katakan tadi, setiap diri kita, kata para ulama, itu memiliki potensi untuk hasad kepada orang. Tapi bedanya, orang yang mulia, orang yang bertakwa pada Allah, orang yang punya iman dalam hatinya, dia akan melawan bisikan syaitan tersebut. Dan orang yang buruk, na'udzubillah min dzalik, dia akan apa? Mengikuti dari bisikan syaitan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahasadu, jangan kalian saling apa? Hasad. Dan hasad ini luar biasa berbahayanya, Ibu sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Abu Dawud, iyyakum wal hasad. Hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian hasad ini nih. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena sesungguhnya hasad ini akan memakan kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Bayangkan, subhanallah. Kita capek-capek dapat pahala nih, Bapak Ibu sekalian, habis hancur berantakan gara-gara hasad kepada orang. Habis tuh. Kita hasad sekali, 2 kali, 3 kali, terus syaitan tambah bisikin, tambah kipasin tuh. Tambah sebanyak itu pula pahala-pahala kita akan dimakan tuh. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umami qablakum." Telah menyebar di antara kalian penyakit dari umat-umat sebelum kalian. Nih Rasul katakan, telah menyebar di antara kalian penyakit dari umat-umat sebelum kalian. Apa itu? Al-hasad wal baghdha. Hasad dan juga saling benci di antara kaum muslimin. Orang kalau sudah hasad pasti apa? Benci pasti. Nggak mungkin dia hasad kemudian dia peluk-pelukan, masya Allah bagus ya, nggak mungkin, itulah. Hatinya pasti bogot itu. Hatinya pasti benci kepada orang tersebut. Kenapa dia yang dapat nikmat bukan saya tuh? Mudah-mudahan hilang nikmat dari diri. Itu syaitan tuh. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati nih. Al-hasad wal baghdha. Ternyata penyakit dari umat-umat terdahulu yang sudah menyebar di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-hasad wal baghdha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasad dan juga saling benci. Wal baghdha hiya al-haliqah. Saling benci ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haliqah. Haliqah itu pemotong, tukang cukur. Apa kata Nabi? Haliqatud din la haliqatus sya'r. Yang dimaksud haliqah ini adalah mencukur habis agama, bukan mencukur rambut. Maksudnya apa? Tadi mencukur amal kebaikan kita, habis amal kebaikan kita. Pahala kita yang sudah dapat capek-capek luar biasa, habis hancur berantakan gara-gara hasad dan benci ini. Nah, perhatikan nih baik-baik nih, Ibu sekalian nih. Dan jangan pernah kemudian mengatakan apa? Enggak Pak Ustaz, saya nggak pernah hasad. Nggak ada. Ulama yang mengatakan ini. Ulama yang mengatakan ini. Ma khala jasad min hasad. Nggak ada jasad yang lepas dari hasad, tuh nggak ada. Setiap kita memiliki potensi untuk hasad kepada orang lain. Tapi bedanya yang saya katakan tadi, orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, dia akan melawan dari bisikan syaitan tersebut untuk hasad kepada orang. Adapun orang yang buruk, dia akan mengikuti dari bisikan syaitan tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahasadu, jangan kalian saling apa? Hasad. Iblis laknatullah alaih menjadi makhluk terlaknat sampai hari kiamat.
ketika dia sombong kepada Allah dan sombong kepada Nabi Adam. Dia tidak mau sujud kepada Adam, padahal itu perintah Allah Azza wa Jalla kepadanya. Awalnya, perhatikan nih, sebelum iblis melakukan dosa sombong, ada dosa selain itu yang iblis lakukan dalam hatinya. Apa itu? Ini, hasad. Iblis ini, ibu-ibu sekalian, dulu adalah seorang makhluk yang sangat taat beribadah luar biasa. Iblis nih, sebelum Allah ciptakan manusia, sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, makhluk yang sangat taat luar biasa, bahkan ibadahnya mengalahkan ibadahnya malaikat. Ini iblis awalnya. Tapi Allah Azza wa Jalla tahu dalam hati iblis ini ada sesuatu yang buruk dari hawa nafsu. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla ciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah mengajarkan nama-nama seluruh yang ada di atas muka bumi ini, muncul hasad iblis. Lihat dosa pertama nih, hasad. Dari hasad inilah kemudian berkembang dosa selanjutnya di kibr, sombong. Bisa dipahami? Jadi iblis na'udzubillah min dzalik menjadi makhluk terlaknat sampai hari kiamat karena dosa sombongnya, kibernya, menolak kebenaran, menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam, meremehkan Adam. Awal-awalnya gara-gara penyakit ini, hasad. Jadi jangan main-main, luar biasa penyakit ini. Begitu juga orang-orang Yahudi, na'udzubillah min dzalik. Yahudi la'natullah alaihim, itu hasadnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum muslimin itu luar biasa sampai hari kiamat itu. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, lihat ayatnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-109. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 109. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian setelah kalian beriman. Lihat. Menjadi apa? Menjadi kufur kembali. Kenapa? Karena rasa hasad, rasa dengki dalam hati mereka setelah kebenaran jelas datang kepada mereka. Lihat, Allah katakan dengan tegas, banyak di antara ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, terutama Yahudi, menginginkan mengembalikan kalian wahai kaum muslimin setelah kalian beriman untuk kufur kembali. A'udzubillahi min dzalik. Apa yang melatar belakangi mereka ingin mengembalikan kaum muslimin menjadi kufur kembali? Hasadan min 'indi anfusihim, karena rasa hasad yang ada di dalam hati mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat yang lain dalam surat An-Nisa, surat keempat An-Nisa ayat 54. Surat An-Nisa surat keempat ayat 54. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka dengki kepada manusia? Maksud manusia di sini adalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Subhanallah, lihat bagaimana sifat orang-orang Yahudi nih. A'udzubillahi min dzalik. Sifat orang-orang Yahudi salah satunya ini nih, dengki, hasad. Makanya sampai sekarang dia tuh. Bagaimana orang-orang Yahudi membantai saudara-saudara kita di Palestina, hasad kepada kaum muslimin itu. Luar biasa hasadnya, na'udzubillah min dzalik. Sehingga syaitan masuk ke kepala-kepala mereka, menjadikan sesuatu yang jelas-jelas haram mereka halalkan itu semua. Membantai manusia, na'udzubillah, disaksikan oleh dunia tetap aja. Lihat bagaimana syaitan bisa menguasai apa? Hati-hati manusia, orang-orang Yahudi terutama. Na'udzubillah min dzalik, sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan kaget ketika kita melihat orang hasad kepada orang lain, wah bisa berbuat sesuatu yang na'udzubillah itu. Walaupun itu saudara kandung sendiri. Betul loh? Terjadi, subhanallah. Saudara kandung, bayangkan. Hasad kepada saudara kandungnya, wah bisa berbuat apapun yang bisa dia inginkan. Yang haram jadi halal tuh. Itu terjadi, subhanallah. Ingin dapatkan dunia, ingin dapatkan yang kenikmatan yang dia dapatkan tapi dia nggak dapat tuh, berusaha bagaimana mendapatkan kenikmatan itu, yang penting nikmat dirinya itu hilang. Wah, na'udzubillah min dzalik. Maka ini pentingnya tentang masalah
La tahasadu, jangan kalian saling hasad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hasad ini penyakit yang luar biasa berbahayanya, yang akan menggerogoti dari amal-amal saleh yang sudah kita dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan hasad ini bertingkat-tingkat. Hasad ini bertingkat-tingkat. Ada hasad yang paling tinggi, HTT. Tahu HTT? Hasad tingkat tinggi. Apa itu HTT? Menginginkan kenikmatan pada orang itu hilang walaupun saya tidak mendapatkannya. Bayangkan, orang biasanya kalau ingin nikmat orang itu hilang supaya berpindah kepadanya, betul ya? Ini sudah termasuk hasad. Menginginkan kenikmatan orang itu hilang, kemudian kenikmatan itu berpindah kepadanya. Itu hasad tuh. Tapi ada tingkatan hasad yang na'udzubillah paling besar itu. Menginginkan kenikmatan pada orang itu hilang walaupun saya nggak dapat nikmat itu. Sampai titik seperti itu lah syaitan membisikkan. Yang penting dia nggak dapat nikmat itu, sudah. Sama-sama nggak dapat, sudah nggak apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahayanya ketika seseorang apa? Hasad kepada manusia. Na'udzubillah min dzalik. Dan di sinilah pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari agamanya, sehingga dia tahu seperti apa harusnya seorang muslim dan muslimah bersikap ketika syaitan membisikkan diri untuk hasad kepada orang lain. Akhwati fiddin rahimakumullah, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat An-Nisa juga ayat 32. Surat An-Nisa surat keempat ayat 32. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Dan janganlah kalian iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki yang ada bagian dari apa yang mereka usahakan, begitu juga bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi bagi laki-laki Allah berikan nikmat, bagi perempuan Allah berikan nikmat, siapapun itu. Maka mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini menunjukkan seorang muslim dan muslimah tidak boleh dengki, tidak boleh hasad, karena sifat hasad ini jelas sifat yang sangat luar biasa tercela, merusak amal kita. Bahkan sifat-sifat orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ada satu orang biasanya sering bilang hasad yang baik. Sebenarnya bukan hasad yang baik, hasad nggak ada yang baik. Tapi jadi kiasan sebenarnya. Namanya ghibthah. Namanya apa? Namanya ghibthah. Ghain ba ta ta marbutah. Ghibthah. Apa itu ghibthah? Hah? Apa itu ghibthah? Iri kepada kebaikan. Boleh juga. Menginginkan kenikmatan seperti orang itu dan menginginkan kenikmatan pada orang itu tetap ada. Bahkan mungkin dia doakan semoga Allah tambah. Saya ulang. Ghibthah tadi apa? Menginginkan seperti kenikmatan orang itu. Ini ghibthah nih. Menginginkan kenikmatan seperti orang tersebut, menginginkan kenikmatan seperti orang tersebut dan menginginkan kenikmatan pada orang itu tetap ada, nggak hilang. Kalau tadi hasad kan apa? Hilang, betul ya? Dan menginginkan kenikmatan pada orang tersebut tetap ada. Bahkan bisa jadi dia doakan semoga Allah tambahkan. Nah, ini boleh nih. Ini apa? Ini boleh. Ini namanya ghibthah. Tapi saya mau tanya dulu Ibu.
Biasanya kita ghibtah masalah duniawi atau ukhrawi? Yang benar. Ibu-ibu ngelihat rumah bagus, masya Allah, mau nggak? Duniawi apa ukhrawi itu? Oke, ngomong ukhrawi lagi, nggak mau ngaku. Nah, kalau cuma masalah duniawi sebenarnya boleh, cuma nggak dapat pahala, betul ya? Menginginkan seperti rumah itu, mobil itu, motor itu, apalagi itu. Cuman kan duniawi nggak dapat pahala, betul ya? Beda ketika ghibtahnya masalah ukhrawi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La hasada illa fi itsnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Maksud hasad dalam hadis ini ghibtah. Maksud hasad dari hadis ini apa? Ghibtah. Maksudnya apa? Dua orang inilah yang kita diperintahkan untuk ghibtah kepada dua orang ini. Siapa mereka? Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Seseorang yang Allah berikan harta, koma, jangan titik. Kita biasanya ingin harta doang titik, betul ya? Seseorang yang Allah berikan harta, fasullita ala halakatihi fil haq. Kemudian dia gunakan hartanya untuk jalan kebenaran. Berarti ukhrawi apa duniawi nih? Ukhrawi jelas, dia punya harta bangun masjid, dia punya harta bangun ma'had, dia punya harta membantu fakir miskin, janda-janda, anak yatim, dia punya harta menyokong dakwah Islamiyah. Hartanya benar-benar bermanfaat bagi apa? Bagi orang lain. Ini luar biasa. Jadi bukan cuma punya harta. Kita biasanya kepingin harta titik di situ, jangan koma, betul ya? Dan hartanya digunakan untuk di jalan Allah. Ini the best, dapat pahala nih. Dapat pahala nih, betul ya? Yang kedua, rajulun atahallahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang Allah berikan hikmah, itu ilmu agama. Dia mengamalkan ilmu agamanya, dia mengajarkan kepada manusia. Allahu akbar. Lihat ulama. Dua, yang pertama orang yang Allah berikan harta, kemudian dia gunakan hartanya di jalan Allah. Orang yang mendapatkan harta, digunakan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, orang yang Allah berikan ilmu. Al-hikmah di situ maksudnya ilmu dan kebenaran, al-haq. Orang yang Allah berikan ilmu, dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada manusia. Dia mengamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri, dia praktekkan, kemudian dia ajarkan kepada manusia. Nah, dua orang ini masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dua orang ini luar biasa nih. Yang pertama contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, betul ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan tidak ada orang yang hartanya membantu dari dakwah ini kecuali malu Abu Bakar, kecuali hartanya Abu Bakar. Bayangkan, luar biasa. Contohnya siapa lagi? Khadijah radhiyallahu anha, betul ya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini orang yang punya harta luar biasa di tangannya, tapi hartanya nggak masuk ke dalam hatinya, sehingga hartanya benar-benar dia bisa gunakan. Nah, sabar. Nah, sehingga hartanya benar-benar dia bisa gunakan di jalan Allah Azza wa Jalla. Harta yang dia miliki benar-benar bisa mengantarkan dirinya ke surga Allah Azza wa Jalla. Bukan malah sebaliknya, karena banyak orang diuji dengan harta nggak lulus. Betul Ibu? Banyak orang-orang diuji dengan harta nggak lulus. Ketika dapatkan harta malah berbuat zalim kepada orang, berbuat kemaksiatan dengan hartanya, naudzubillah. Ini bahaya nih. Yang kedua, orang yang punya ilmu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul ya? Mengajarkan ilmu luar biasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sampai sekarang nih kita baca, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, betul ya? Abu Hurairah sudah meninggal, masuk ke alam barzakh, tapi pahalanya masih mengalir sampai hari kiamat tuh, bayangkan. Ini orang cerdas nih. Nah, jadi ghibtahnya jangan cuma masalah duniawi. Sayang nggak dapat pahala. Walaupun kalau tanya boleh sih boleh aja sebenarnya.
tapi nggak dapat pahala sayang. Seorang muslim dan muslimah ketika dia hidup di atas muka bumi ini, dia harus tahu nih, saya hidup di atas muka bumi ini untuk dapatkan rahmat Allah, untuk dapatkan surga Allah. Kalau cuma saya ghibtah hanya masalah duniawi, itu masalah duniawi doang yang saya dapat, akhiratnya nggak dapat, sayang banget. Maka jauh lebih baik ketika mengghibtahkan dua orang ini nih, karena diperintahkan, bukan cuma dianjurkan, diperintahkan untuk ghibtah kepada dua orang ini. Ini penting, subhanallah. Nah, ini namanya ghibtah, bukan hasad. Menginginkan kenikmatan seperti orang tersebut dan menginginkan kenikmatan pada orang itu tetap ada, bahkan mungkin kita doakan semoga Allah tambahkan. Ini boleh. Bahkan bisa jadi pahala tuh, subhanallah. Kalau ghibtah ini masalah apa? Akhirat. Itu yang pertama, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Dan panjang lebar kalau kita bahas tentang masalah hasad ini. Yang kedua, wala tanajashu, dan jangan kalian saling najash. Pakai shin ya, bukan pakai sin, najis, bukan. Najash. Para ulama menafsirkan apa itu najash. Apa itu? Najash. Najash itu artinya sebenarnya, arti dasarnya itu memancing binatang buruan agar keluar dari lubang tempatnya. Ini arti dasarnya dulu ya. Nanti kita masukkan ke arti yang dimaksud. Arti dasarnya najash itu artinya memancing binatang buruan agar keluar dari lubang atau dari tempatnya. Ini arti apa? Dasarnya. Memancing binatang buruan supaya keluar dari tempat persembunyiannya nih, supaya keluar dari lubangnya, supaya keluar dari tempatnya, supaya keluar dari kandangnya dan seterusnya. Nah, itu secara bahasa. Secara istilah, najash kata para ulama adalah orang yang tidak ingin membeli suatu barang. Jadi dalam masalah jual beli najash ini. Orang yang tidak ingin membeli suatu barang, dia nggak ingin membeli suatu barang tersebut. Niatnya memang nggak mau beli. Orang yang tidak ingin membeli suatu barang, menambah harga barang tersebut, dia tambah harga barang itu. Dia nggak ingin beli, tapi dia tambah harga barang itu. Dia tawar mungkin harga barang tersebut. Atau mungkin dia katakan, oh ini barang ini bagus, luar biasa, kan gitu ya. Untuk apa? Untuk kepentingan penjual. Betul ya? Ada satu orang dagang, dagangannya ternyata nggak bagus, naudzubillah. Dia bikin beberapa orang supaya datang sengaja, padahal orang-orang ini nggak mau beli. Bisa dipahami? Kemudian apa? Oh barang ini bagus banget. Yang satu ngomong barang ini bagus banget. Yang satu nawar tinggi. Yang satu kemudian saya aja deh. Kan gitu ya? Padahal semua kong kali kong semua nih. Betul ya? A'udzubillah min dzalik. Rasul mengatakan wala tanajashu. Jangan kalian saling najash. Kan ini penipuan jelas. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Ibnu Abi Aufa mengatakan pelaku najash ini adalah pemakan riba dan pengkhianat. Bayangkan nih, pelaku najash ini pemakan riba kata Ibnu Abi Aufa dan pengkhianat. Karena pasti pengelabuan di dalam ini, betul ya? Alhamdulillah min dzalik. Dia tidak ingin membeli satu barang tersebut, tapi dia menaikkan harga barang itu, menambah harga barang itu, baik dia tawar atau dia katakan barang ini bagus, agar mendapatkan keuntungan dari penjual tersebut. Alhamdulillah. Keuntungan itu untuk siapa? Untuk menjual jelas. Boleh nggak Bu kira-kira saya mau tanya? Ibu dagang, datang 1, 2, 3, barang ibu nggak bagus. Yang satu bilang bagus banget tuh, yang satu nawar tinggi, yang satu saya aja deh. Tiga-tiganya 4 berarti kong kali kong supaya naik, supaya orang lain datang, oh ternyata bagus, bayar mahal. Boleh nggak Bu? Paham Ibu? Bisa dipahami ya? Itu najash namanya. Karena ada pengelabuan di dalamnya, betul ya? Ada pengelabuan di dalamnya, ada penipuan di dalamnya tuh.
Datang orang untuk menambahkan harga barangnya terus, padahal dia nggak beli. Beli kagak kan gitu. Atau kemudian dia mengatakan, oh ini bagus banget, ini dinaikkan, terus disanjung terus, luar biasa. Akhirnya kemudian orang lain ketika melihatnya membelinya, padahal ternyata barangnya nggak bagus. Nah, bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Itu disebutkan oleh, atau sebaliknya juga termasuk. Atau sebaliknya juga bisa termasuk. Apa itu? Pembeli datang rame-rame, penjualnya nggak tahu. Mungkin penjual dari kampung datang ke kota, betul ya? Yang satu mengatakan ini nggak bagus barangnya nih, ini membeli semua nih. Padahal kong kali kong, paham? Ini nggak bagus barangnya, harusnya harganya segini nih. Yang ini nawar rendah, yang ini nawar ini. Akhirnya penjualnya, oh mungkin segitu kali, ya udah saya beli deh. Padahal ternyata apa? Di bawah harga pasar jauh, luar biasa. Bisa dipahami? Dua-duanya nggak boleh nih. Baik itu menguntungkan penjual atau menguntungkan apa? Pembeli, naudzubillah. Karena ada penipuan jelas, naudzubillah di dalamnya. Kalau mau beli tinggal nawar, beli selesai. Betul. Wala tanajashu, kata Nabi SAW. Jangan kalian saling najash. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan najash ini. Karena banyak orang dalam masalah muamalah ini, Allahu Akbar, seakan-akan agamanya hilang, naudzubillah. Yang penting dapatkan dunia aja sudah. Yang penting dapatkan fulus, apapun dihalalkan. Fala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita hidup di atas muka bumi ini cuma sementara. Mati, betul. Habis. Mau cari dunia sebanyak-banyaknya, dunia yang kita dapat jadi punya ahli waris tuh. Kita masuk ke lubang kubur. Kecuali dunia yang kita sedekahkan, kita infakkan, baru bisa kita bawa ke alam kubur tuh. Kalau rekening kita gendutin, betul ya? Tambah gendut rekening, mati, jadi ahli waris itu, jadi milik ahli waris. Udah gitu haram lagi. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla? Makanya Ali bin Abi Thalib ketika datang seseorang kepadanya, "Ya Ali, tolong sifati kepada diriku tentang dunia." Kata Ali, "Mau yang panjang atau mau yang pendek?" "Yang pendek aja wahai Ali." "Tayyib." Dunia yang pendek itu yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Luar biasa perkataannya. Tenang. Dunia yang halal akan apa? Dihisab, betul ya? Ibu-ibu beli baju nih, 1 lemari kurang, beli 2 lemari, 2 lemari kurang, 3 lemari, 3 lemari kurang, 4 lemari. Dihisab nggak tuh, Bu? Dihisab, betul ya? Orang yang beli mobil yang pintunya pelit, tahu mobil pintu pelit? Cuma 2 pintunya, mobil sport, mahal-mahal, betul ya? Miliaran rupiah, luar biasa. Dihisab nggak tuh, Bu? Yang murah aja dihisab, apalagi yang mahal seperti itu. Jangan-jangan mobil yang seperti itu nggak pernah digunakan ke masjid lagi, subhanallah, betul ya? Yang haram akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika dia mengambil sesuatu yang haram, maka itu akan dia apa? Akan diazab oleh Allah. Maka jangan gara-gara ingin dapatkan fulus, ingin dapatkan duniawi, semuanya dihalalkan di dalam dunia ini. Nauzubillah min dzalik. Pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perhatikan baik-baik. Istri dari para ulama salaf terdahulu, ketika suaminya ingin keluar mencari nafkah, istri yang salehah ini memegang tangan suaminya mengatakan, "Ittaqillah ya zauji." Bertakwalah wahai suamiku. Iyyaka min kasbil haram. Hati-hati engkau mengambil sesuatu yang haram di luar sana. Kenapa? Fa inna nasbiru 'alal ju'. Karena kami bisa bertahan dengan menahan rasa lapar. Kami kuat itu, bisa nahan itu. Wala nasbiru 'alan nar. Tapi kami enggak akan pernah bisa bersabar dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Lihat istri yang salehah ini, luar biasa. Dia tidak mau mengambil sesuatu kecuali yang apa? Yang halal. Ini penting banget, subhanallah. Karena banyak kita lihat, subhanallah, seorang suami jadi melenceng, naudzubillah min dzalik, karena keburukan istrinya yang tidak qanaah akan masalah dunianya, yang tidak merasa cukup akan pemberian masalah dunianya, akhirnya menuntut berlebih kepada suaminya, berbuat yang haram akhirnya suaminya. Korupsilah, ini, itu, dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Ini yang kedua, wala tanajashu.
Tes, tes. Tes, tes. Ini supaya nggak ngantuk nih. Jadi begini. Yang ketiga, wala tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling apa? Membenci. Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk saling membenci di antara mereka. Nggak boleh saling membenci ini, subhanallah. Karena itu semua jelas dari hawa nafsu buruk manusia tuh. Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, saya katakan tadi. Sesungguhnya kaum mukminin itu apa? Bersaudara. Maka hendaklah kita saling mencintai kepada kaum mukminin yang lain. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali. Kedengaran nggak, Bu? Nah, gini aja deh. Dalam surat Ali Imran, surat ketiga, ayat ke-103. Surat ketiga, Ali Imran, ayat ke-103. Ayat 103. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dahulu kalian bermusuhan. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatukan hati kalian semua sehingga menjadi saudara-saudara dengan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat dulu Quraisy. Musyrikin Quraisy, kafir Quraisy. Salah satu akhlak buruknya apa? Sangat mudah menumpahkan darah, betul ya? Cuman gara-gara hal sepele bisa terjadi peperangan puluhan tahun itu. Itu Quraisy itu. Mereka bermusuhan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, luar biasa subhanallah. Dan mereka menjadi satu tubuh ketika mereka masuk ke dalam Islam. Lihat subhanallah ya. Bahkan bukan hanya Quraisy, ketika Muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, maka apa yang terjadi? Orang-orang Ansar luar biasa membantu Muhajirin itu. Allahu Akbar. Mereka jadi satu tubuh tuh, mukmin. Ini yang dinamakan ukhuwah Islamiyah ini nih, subhanallah. Maka Nabi SAW menyebutkan wala tabaghadu, jangan kalian saling benci. Karena kebencian ini datangnya pasti dari syaitan, dari hawa nafsu buruk manusia. Ketika pertama kali Rasul SAW datang ke kota Madinah, apa yang Rasul SAW katakan? Ya ayyuhan nas afshus salama bainakum. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam di antara kalian. Lihat, yang paling pertama Rasul menyuruh apa? Menyebarkan salam di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu luar biasa itu salam itu. Nanti kita bacakan hadis yang lain. Wasilul arham, saling apa? Sambung silaturahmi di antara kalian. Wa at'imut ta'am, berikan makanan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat di malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Yang pertama apa? Menyebarkan salam di antara kalian. Allahu Akbar. Coba bayangkan, assalamualaikum artinya apa? Semoga Allah Azza wa Jalla memberi keselamatan bagi kalian. Wa rahmatullah, rahmat akan kalian. Wa barakatuh, keberkahan akan kalian. Baik, bayangkan kita kalau salam ini benar-benar kita keluarkan dari lubuk hati kita yang paling dalam, ikhlas, dan saudara kita kemudian menjawabnya dengan ikhlas, bisa jadi ternyata itu yang menyebabkan seseorang bisa dapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Betul ya? Kalau dikabulkan, di doa kita dikabulkan tiga ini nih kepada saudara kita jawab dikabulkan oleh Allah, bahagia itu. Dunia akhirat bahagia pasti itu. Betul ya? Keselamatan, rahmat, keberkahan. Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi", demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu", kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu", kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. "Ala adullukum ala amrin idza antum fa'altumuhu tahabbtum", maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perkara yang kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai di antara kalian. Apa itu?
Afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Bayangkan, subhanallah. Salam. Tapi ternyata di akhir zaman ini seseorang ngucapin salam hanya kepada yang dia kenal doang. Betul ya? Ini salah nih. Di antara sunnah Nabi SAW mengucapkan salam kepada yang dia kenal atau kepada yang tidak dia kenal. Apalagi kita mayoritas muslim, betul ya, negara ini. Berbeda mungkin ketika di negeri kafir, itu lain cerita hukumnya. Tapi ketika dia mayoritas muslim, ucapkan salam. Oh ternyata salah, nggak apa-apa, sudah. Kita nggak tahu. Jadi bukan hanya mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal, tapi mengucapkan salam juga kepada orang yang tidak kita kenal. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan kaum mukminin untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat 91. Surat Al-Maidah, surat kelima ayat 91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Ini di antara diharamkan khamar, diharamkan judi. Salah satu sebabnya apa? Pasti menimbulkan ini nih, permusuhan, kebencian, bahkan sampai pertumpahan darah, naudzubillah. Dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah. Lihat, menghalangi kalian dari mengingat Allah. Gimana orang mau lagi mabok mengingat Allah? Gak mungkin orang lagi main judi nih, bismillah. Mungkin lo ketika menang, alhamdulillah, gitu. Mustahil, gak mungkin. Sesuatu yang haram, gimana ceritanya? Pasti menghalang-halangi manusia dari mengingat Allah. Menghalang-halangi manusia dari melaksanakan salat. Maka tidaklah kalian mau berhenti tentang itu. Subhanallah. Bayangkan subhanallah, pentingnya ketika seorang muslim dan muslimah benar-benar apa? Menjaga dari tali persaudaraannya sesama muslim. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 114. Surat keempat ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh untuk bersedekah, berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Lihat, mengadakannya apa? Perdamaian, bukan adu domba. Bukan ngadu satu dengan yang lain agar kemudian timbul permusuhan. Na'udzubillah min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata qattatun. Riwayat namam, tidak masuk surga orang-orang yang sering mengadu domba itu tuh. Menukil perkataan satu orang dengan orang lain liyufsidu bainahum, agar mereka rusak hubungannya. Itu ngadu domba tuh. Nah, Allah mengatakan tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh untuk bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang berbuat demikian karena ingin mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberikan pahala yang besar kepadanya. Allahu akbar, subhanallah. Maka segala hal yang bisa mengarahkan seseorang kepada permusuhan, keburukan, kebencian itu dilarang dalam Islam semuanya. Semuanya dilarang dalam Islam, luar biasa, Masya Allah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan lainnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis salah was-siyam was-sadaqah." Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik derajatnya daripada salat, puasa, dan juga sedekah? Bayangkan. Sesuatu yang lebih baik derajatnya berarti pahala yang luar biasa besar daripada salat, sedekah, ataupun puasa. Qalu bala ya Rasulullah. Mau Rasulullah, apa itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Islahu dzatil bain.
mendamaikan orang yang berselisih. Jadi kalau orang lagi berselisih jangan tambah dikipasin. Betul ya? Wah nih dia Zen nih, supaya dia tambah benci nih, saya laporin dari A sampai Z nih. Ini naudzubillah min dzalik, ini penyakit luar biasa nih. Harusnya apa? Islahu dzatil bain. Mendamaikan di antara orang-orang yang berselisih. Wa fasadu dzatil bain hiyal haliqah. Karena rusaknya hubungan persaudaraan sama muslim itu adalah pemotong dari agama. Tadi tukang cukur tuh. Kalau orang benci kepada orang pasti apa? Pahalanya habis lama-lama tuh, naudzubillah min dzalik. Kalau orang benci kepada orang tersebut pasti akan cari, oh kesalahannya ternyata ini nih, kesalahannya ini, terus tuh. Dapatkan kesalahan, lisannya pasti gatal tuh, gibahin, mulai, betul ya? Bahkan bisa jadi fitnah, bahkan bisa jadi kemudian suudzon kepada orang tersebut. Syaitan semua itu masuk pasti itu. Maka Nabi SAW mengatakan wa fasadu dzatil bain hiyal haliqah. Rusaknya hubungan persaudaraan di antara kaum mukminin itu adalah pemotong dari agama, pencukur dari amal kebaikan kita. Nauzubillah. Apalagi itu saudara kita sendiri, kerabat kita. Lebih luar biasa lagi tuh. Karena saya lihat subhanallah, saya banyak temukan saudara kandung kok nggak akur gitu. Berantem kerjaannya subhanallah. Sudah didamain, berantem lagi luar biasa. Ini apa ini? Syaitan masuk ke mereka. Dan masalah-masalah sepele semua itu luar biasa. Nggak ada masalah-masalah prinsip yang luar biasa gitu yang memang boleh mungkin untuk dikasih pelajaran saudaranya, enggak. Masalah semua syaitan masuk di situ semua, masalah kecil semua. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tabaghadu, jangan kalian saling benci. Saya mau tanya, apakah semua benci itu dilarang dalam Islam? Nah, contohnya apa benci yang boleh? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali iman yang paling kuat itu ketika seseorang mencintai karena Allah dan membenci pun karena apa? Allah. Ada orang berbuat maksiat, berbuat durhaka, dosa kepada Allah. Dia benci kepada kemaksiatannya dan pada hakikatnya dibenci kepada orang yang melakukannya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk benci kepada maksiat dan dosa itu. Kan gitu ya? Nah, ulang yang mana nih Bu? Banyak Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali iman yang paling kuat, adalah mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah. Nah, kita sering kalau mencintai sesuatu atau membenci sesuatu gara-gara hawa nafsu kita. Betul ya? Kenapa ente benci orang tersebut? Wah, ngaco tuh orang. Ngaconya kenapa? Pokoknya ngaco. Apa pokoknya ngaconya apa? Nggak objektif, subhanallah, betul ya? Padahal ternyata orang tersebut orang yang baik, Masya Allah. Agamanya baik, Masya Allah. Loh kenapa benci? Ternyata ujung-ujungnya masalah duniawi. Nah, ini kan nggak benar. Mencintai karena Allah, membenci pun harus karena apa? Allah. Orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, memang kita harus benci pada hakikatnya dari kesyirikan itu. Karena kesyirikan itu dapat mendatangkan bala besar luar biasa bagi dirinya, bahkan bagi manusia secara umum. Na'udzubillah. Orang yang berbuat maksiat dan dosa sama seperti itu. Salah satu bentuk rasa cinta kita kepada mereka, kita dakwahkan mereka, kita nasihati mereka, betul ya? Kalau kita nggak sayang dan cinta kepada mereka, biarin aja sudah dalam keburukan itu. Nabi SAW cinta kepada orang-orang Quraisy pada hakikatnya, karena itu Nabi mendakwahkan siang malam 13 tahun di kota Mekah, bayangkan. Mendakwahkan agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, karena Nabi tahu ketika mereka mati meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan, khalidina fiha, kekal dalam api neraka itu, naudzubillah. Maka orang, kata para ulama, orang yang cinta sayang kepada umat ini harusnya paling jelas, paling sering menjelaskan tentang masalah tauhid dan kesyirikan. Ini penting nih. Bukan kemudian ketika dijelaskan nih nggak boleh kesyirikan nih, alah masa semuanya nggak boleh. Padahal ternyata dalilnya jelas nggak boleh, ini syirik kan gitu.
Tapi itulah manusia, harus pelan-pelan, lemah lembut, harus sabar ketika berdakwah di jalan Allah. Karena orang ketika berdakwah pasti ada aja tantangannya, rintangannya, orang yang nggak suka dan seterusnya. Maka diwajibkan kita untuk bersabar. Nah, itu diantara benci yang dibolehkan. Selanjutnya, wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Apa maksudnya ini? Tadabur ini saling membelakangi. Maksudnya adalah jangan kalian saling memutuskan dan mendiamkan. Jangan kalian saling memutuskan tali silaturahim, jangan kalian saling memboikot, jangan kalian saling mendiamkan. Ketika ada masalah sama orang, diam-diaman. Enggak mau tegur-teguran. Fala ilaha illallah. Enggak boleh ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nggak tegur-teguran lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha. Ketika keduanya bertemu, namun orang ini berpaling, satu juga berpaling. Kan gitu ya? Kayak anak kecil nih, ngambek-ngambekan. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, dan orang yang paling baik di antara keduanya adalah yang paling pertama memulai salam. Berarti apa? Yang paling pertama membuka hatinya, membuka dirinya. Sudahlah, nggak usah seperti ini, nggak boleh, diharamkan dalam syariat ini. Dalam hadis yang lain, melengos kalau kata orang, betul ya? Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Faman hajara fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari kemudian meninggal, masuk neraka dia. Bayangkan nih. Hadis ini sahih diriwayatkan Abu Dawud, Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Betul, hadis sahih itu. Maksudnya apa? Termasuk dosa besar maksudnya itu. Bukan tiba-tiba pasti masuk neraka, enggak. Diancam dengan neraka maksudnya. Segala sesuatu dosa yang diancam dengan neraka berarti itu termasuk dosa apa? Dosa besar maksudnya. Jadi bukan sepele nih orang diam-diaman lebih dari 3 hari nggak tegur-teguran. Kasih tahu, nasihati mereka. Dosa besar itu luar biasa. A'udzubillah min dzalik. Apalagi ada hubungan kerabat, apalagi ada hubungan keluarga. Makanya ada seseorang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara saya memutuskan tali silaturahmi kepada saya dan kemudian saya berbuat baik kepadanya. Saya sambung lagi, saya kasih hadiah, berbuat baik, tapi dia putuskan lagi. Kata Rasulullah apa? Silhu, sambung lagi. Datang lagi ke orang tersebut, ya Rasulullah, orang ini memutuskan lagi, saya sudah berbuat baik, menyambung, mutusin lagi. Silhu, kata Rasulullah, sambung lagi. Ya Rasulullah SAW 3 kali, orang ini tetap memutuskannya. Apa kata Nabi SAW? Kalau apa yang kau katakan itu benar, maka pada hakikatnya engkau sedang menabur pasir panas ke mukanya. Neraka jahanam itu. Pasir neraka jahanam, maksudnya apa? Dosa besar. Dia sudah menyambungnya, diputusin lagi. Dia sudah nyambungnya, putusin lagi. Bayangkan. A'udzubillah min dzalik, sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya. Maksudnya apa? Terus berikan kebaikan kepada saudara-saudara kita tersebut. Bisa jadi saudara kita tersebut atau keluarga tersebut nggak tahu, nggak paham, kasih tahu dalilnya, kan gitu ya. Ya anggap ini sesuatu yang sepele, biasa aja, padahal termasuk dosa besar, nggak main-main nih. Rasul mengatakan wala tadabaru. Jangan kalian saling membelakangi. Maksudnya jangan kalian saling memutuskan dan saling mendiamkan di antara kalian. Subhanallah. Yang seperti ini luar biasa banyaknya di dalam Islam. Yang terakhir, kita bagi 2 hadisnya karena panjang luar biasa. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Dan janganlah sebagian kalian membeli barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Ini penting nih, subhanallah nih. Apalagi ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu kalau nawar saya deg-degan kadang-kadang semua. Takut berantem saya sama penjual ini, subhanallah. 100.000, 10.000. 100.000, 10.000. Berantem lah sih. Ini nggak boleh sebenarnya.
Subhanallah. Salah satunya ini nih nggak boleh nih. Orang sudah nawar 20.000 deh. Jangan sama dia, sama saya aja 30.000. Nggak boleh nih. Perhatikan nih, tidak boleh. Rasul menyebutkan wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan di antara kalian membeli barang yang sudah barang tersebut ditawar sama orang lain. Selesai dulu yang itu, betul ya? Kalau jadi selesai, kalau nggak jadi baru kita masuk. Bisa dipahami? Ini penting nih, subhanallah nih. Mungkin dia ngelihat, wah ini bagus barangnya luar biasa nih. Kalau lelang lain cerita. Kalau lelang lain cerita. Itu memang apa? Memang namanya jual, saya lupa nama bahasa Arabnya, namanya jual beli lelang. Memang untuk apa? Mencari yang paling tinggi, beda kalau itu. Itu terkhusus, jual beli yang khusus. Ini jual beli yang bukan lelang, memang jual beli aja gitu, biasa. Kalau lelang lain cerita, itu halal jelas kalau lelang. Dicari yang paling tinggi, paling tinggi, paling tinggi, selesai, boleh, halal hukumnya. Tapi kalau ini jual beli biasa. Wah, ini barang bagus, masya Allah nih. Orang ternyata masuk duluan. Nih, saya tawar deh 50.000 ya. Jangan sama dia, saya 70.000 nih. Ya, penjual sih asyik aja betul ya. Yang berapa nih? Yang ini berapa? Terus tuh. Pasti ada dalam hati orang itu, pasti ada. Ada kebencian pasti, betul ya? Dan ini hebatnya Islam, menutup itu semua tuh. Menutup celah yang bisa menjadikan seseorang itu benci kepada orang lain, buruk sangka kepada orang lain, ditutup semua dalam Islam. Salah satunya ini. Karena ketika orang menawar, bayangkan subhanallah, apalagi sudah mau jadi, misal. Ini kejadian subhanallah. Ada seorang mau beli rumah. Sudah ditawar sekian. Udah. Ini harus kita diamin dulu nih sampai selesai jadi atau tidak, kan gitu ya. Sudah masuk, kemudian apa dia tahu orang itu sudah menawar, lain cerita kalau dia nggak tahu ya, itu lain cerita. Wah, daripada dia jadi nih, saya tawar dulu lebih naik nih. Nggak boleh nih, subhanallah. Rasul menyebutkan wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Dan ternyata benar, ternyata orang yang pertama nawar nggak jadi. Maksudnya nggak jadi apa? Gara-gara yang kedua nawarnya lebih tinggi. Di kemudian hari si A ini yang orang pertama nawar tahu ternyata barang ini nggak jadi dijual, rumah ini nggak jadi jual ke dia gara-gara penawaran si fulan ini yang lebih tinggi. Kira-kira gimana hatinya? Nah pasti kan gitu, betul ya? Sakit pasti hatinya, subhanallah. Islam melarang itu semua. Islam menjaga itu semua luar biasa. Bayangkan subhanallah. Ini namanya saddud dzari'ah, menutup segala perkara yang bisa mengantarkan seseorang kepada keburukan, kepada sesuatu yang haram. Salah satunya ini. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabi'ir rajul ala bai'i akhihi." Seseorang tidak dibolehkan menjual di atas penjualan saudaranya. Tadi menjual, menawar di atas jualan saudaranya. Wala yakhtub ala khitbati akhihi. Dan tidak boleh melamar atas lamaran saudaranya illa an yu'dzana lahu, kecuali apabila diizinkan. Orang sudah dilamar nih, masuk nih, laki-laki sudah lamar, sudah masuk, tiba-tiba masuk yang lain. Lamarannya, oh ternyata ini mungkin lebih ganteng atau lebih kaya, lebih ini. Oh, mas ini aja deh. Ini pasti itu luar biasa, pasti akan ada timbul kebencian itu. Pasti subhanallah. Bahkan auzubillahi min dzalik bisa menjadikan sesuatu yang haram bisa jadi dihalalkan itu. Ada satu cerita subhanallah. Laki-laki datang ingin melamar, bahkan ini sudah selesai sebenarnya kalau ini. Laki-laki datang ingin masuk melamar satu perempuan, satu akhwat. Qadarullah akhwat ini kurang serak sama laki-laki, ditolak. Sudah berarti kalau tolak selesai berarti kan? Sebenarnya sudah selesai itu. Masuk laki-laki yang lain, diterima. Apa yang terjadi? Laki-laki ini kemudian lihat. Ini padahal sudah ditolak, sudah selesai loh, betul ya? Apalagi belum selesai, kan gitu ya? Apa yang terjadi? Laki-laki ini kemudian benci kepada laki-laki yang tadi, sama perempuannya tadi. Apa yang terjadi? Na'udzubillah min dzalik. Laki-laki ini kemudian datang ke dukun ngerjain perempuan ini. Jadi cinta ditolak, dukun bertindak, itu benar kan? Bukan cuma di film doang itu, benar-benar ini terjadi nih. Ketahuannya kapan? Ketika diruqyah. Ketika diruqyah. Diruqyah perempuannya, wah teriak-teriak luar biasa, kepanasan luar biasa. Badan perempuan ini dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti batik dijadikan. Ini terjadi, subhanallah. Banyak subhanallahil azim. Orang nggak punya iman, betul ya?
nggak punya takwa kepada Allah Azza wa Jalla, menghalalkan segala cara. Dia benci, bughut, syaitan masuk dalam hatinya, datang ke dukun ngerjain orang itu. Dua-duanya kerjain, perempuannya sama laki-lakinya. Tapi mungkin yang lebih lemah perempuannya, yang kena perempuannya. Laki-laki hanya sedikit aja kenanya. Ini terjadi, subhanallah. Maka lihat, subhanallah, ini penting nih tentang masalah ini. Ini pentingnya iman, pentingnya ilmu, pentingnya takwa kepada Allah, pentingnya doa kepada Rabbul Alamin. Itu contoh aja. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumil muslim ala saumi akhi." Seorang muslim tidak dibolehkan melakukan penawaran di atas penawaran saudaranya. Sampai dia selesai, baru kemudian apa? Boleh kemudian kita masuk di dalamnya. Nah, ini mungkin baru setengah dari hadis ini ya, belum semua karena panjang luar biasa hadis ini, kita bagi dua insyaallah. Insyaallah kedepannya kita akan lanjutkan pembahasan dari masih hadis ini ya. Bulan depan masih hadis yang ke 35. Bulan depan tanggal berapa tuh? Oh, bisa. Bisa insyaallah. Masih aman. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Insyaallah bulan depan kita akan lanjutkan dari hadis ini. Silakan kalau yang mau bertanya. Silakan. Ya. Betul. Iya. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman apa? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan cara yang apa? Ahsan, bukan cuma hasan. Kalau hasan baik. Kalau ahsan namanya isim tafdhil. Kabir besar, akbar paling besar. Saghir kecil, asghar paling kecil. Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan cara yang paling baik. Bukan cuma baik loh, paling baik. Untuk mempraktekkan ayat ini, wah berat luar biasa. Kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik kepadanya, betul ya? Tapi, perhatikan nih. Kalau orientasinya akhirat, gampang. Kalau orientasinya perintah Allah dan Rasulnya, mudah. Jadi bukan gara-gara apa? Ente buat ini, ya anak buat ini. Ente berbuat buruk, ya anak buat buruk. Ente berbuat baik, anak buat baik. Ini nggak boleh dalam syariat. Ini imma'ah namanya. Ini imma'ah namanya. Nggak boleh seperti itu. Kita melakukan kebaikan karena Allah dan Rasulnya yang perintahkan. Titik, selesai sudah. Kita berbuat baik, orang berbuatnya masih keburukan, terus berbuat baik. Susah memang dapatkan surga susah, betul ya? Kalau gampang istirahat, bukan istiqomah namanya, betul ya? Memang susah, berat, subhanallah. Tapi disitulah ujiannya. Terus sambung, terus berusaha kasih hadiah, terus berusaha untuk bisa mendapatkan kebaikannya dan seterusnya. Kalau kita sudah terus-menerus seperti itu, Allah Azza wa Jalla akan berikan keburukan kepadanya. Kita tinggal kebaikan aja sudah. Jadi lakukan segala sesuatu karena Allah dan Rasul yang memerintahkan, bukan karena perbuatan orang kepada kita. Kalau cuma gara-gara perbuatan orang kepada kita, pasti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujung kecewa itu pasti, betul ya? Tapi kita berbuat seperti itu karena perintah Allah dan Rasulnya, karena ingin saya dapatkan surga, titik, selesai. Itu orientasinya. Itu orientasi, itu tujuan yang paling penting. Jadi bukan gara-gara apa? Fulan seperti ini. Apalagi itu masih saudara, kerabat, subhanallah. Maka doakan. Selain kemudian kita berbuat baik juga, kasih hadiah juga, doakan. Semoga Allah luluhkan hatinya, semoga Allah lembutkan hatinya dan seterusnya. Nah kita biasa saja sudah. Nggak usah kemudian akhirnya gara-gara orang tersebut kita benci kepadanya. Nggak usah sudah. Biar Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan itu semua. Dan biasanya orang-orang seperti ini ujung-ujungnya nyesel akhirnya. Ujung-ujungnya apa? Nyesal. Na'udzubillah min dzalik, mengikuti langkah-langkah syaitan, akhirnya ujung-ujungnya apa? Menyesal. Wallahu a'lam bishawab. Bentar Bu. Silakan. Ada keluarga punya anak semua, tapi salah satunya di luar nikah.
Ulama khilaf tentang masalah apakah anak yang di luar nikah tersebut mendapatkan waris atau tidak. Ada panjang lebar pembahasan masalah ini. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan anak tersebut nggak dapat waris. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan anak tersebut tidak mendapatkan waris, anak tersebut tidak dinasabkan kepada ayahnya, anak tersebut ketika nikah ayahnya tidak boleh jadi wali. Ini jumhur ulama. Ini jumhur apa? Ulama. Sebagian kecil ulama di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan tidak ada dalil yang sahih dan sharih yang menyebutkan bahwa anak yang di luar nikah tersebut itu tidak boleh dapat waris, kemudian tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya. Jadi sebagian ulama, sebagian kecil ulama mengatakan tetap dinasabkan kepada ayahnya dan tetap dapat waris. Ada khilaf memang di kalangan ulama tentang masalah ini. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang seperti ini itu lebih ahsan tanyakan langsung kepada orang-orang yang lebih berilmu masalah ini. Contoh, misal ketika dia mau nikah, misal dia anak perempuan, dia mau nikah, tanyakan kepada pengadilan agama, biar pengadilan agama dari negeri ini yang memutuskan. Itu lebih ahsan, itu lebih zen. Sama seperti ilmu waris seperti ini, tanyakan kepada pengadilan agama apakah saya bisa dapatkan, karena setiap negara ketika menentukan, negara Islam jelas ya, negara Muslim atau negara Islam ketika menentukan satu pendapat dengan pendapat yang lain ini biasanya berbeda. Maka lebih ahsan kemudian bagaimana hukum yang ditetapkan oleh negara tersebut itu yang jadi landasan. Karena memang khilaf ulama tentang masalah ini. Perselisihan pendapat ulama tentang masalah hal tersebut lebih ahsan antara dua, dia datang kepada seorang yang benar-benar alim tentang masalah hal tersebut, tapi lebih ahsan lagi datang kepada perwakilan dari negara yang memang ditugaskan tentang masalah mengurus seperti ini, salah satunya pengadilan agama, kalau menikah berarti KUA dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu. Ya. Ya. Setelah mayit dikuburkan? Nggak boleh. Iya, kalau dia hanya ketemu saja biasa dan seterusnya, pada hakikatnya tidak ada masalah. Dan membatasi takziah, misalnya membatasi takziahnya 3 hari, ini sebenarnya nggak ada dalil yang sahih tentang masalah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, Syekh Abdurrahman As-Silmi kalau nggak salah ditanya tentang masalah bagaimana mengganti acara-acara tahlilan dan seterusnya dengan pengajian atau kumpul bersama, maka beliau mengatakan yang seperti ini laisa min fi'lis salaf, bukan dari perbuatan para salaf terdahulu, karena tidak pernah dicontohkan dari Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Ditambah lagi ditakutkan yang seperti itu adalah termasuk niyahah kata para ulama, termasuk kemudian memperbaharui dari kesedihan lagi ditakutkan. Maka kalau mau kumpul biasa aja, kalau mau, maksudnya kalau apa? Mau ketemu apa ini? Karena mungkin jauh, karena belum ketemu ya fadhal silahkan. Tapi kalau mengkhususkan waktunya, ini yang seperti ini jangan. Faham Bu. Faham. Dia datang biasa saja, dia datang biasa kepada sahibul musibah ke rumahnya, selesai kan gitu ya. Jadi nggak dikhususkan harus kumpul bareng semuanya, keluarga datang seterusnya. Yang seperti ini dikhususkan jangan kalau seperti itu. Kalau dia misal dari jauh, misal dari luar negeri, kemudian belum takziah, datang kemudian ke sahibul musibah, ke rumah sahibul musibah, ya boleh kalau seperti itu silahkan. Tapi kalau kemudian setelah itu kemudian sengaja mengumpulkan saudara-saudaranya, ini yang seperti ini jangan. Yang seperti ini berarti mengkhususkan sesuatu yang sifatnya tidak khusus pada hakikatnya. Iya. Orang yang meninggal di zaman Nabi SAW ada tidak? Banyak, bukan ada lagi, betul ya? Baik. Di zaman Nabi SAW ketika ada orang meninggal, apakah ada tadi tuh? Ketika keluarganya, anaknya, cucunya, keponakannya mungkin baca Quran ataupun apa dan seterusnya di rumah sahibul musibah, apakah ada riwayat yang sahih tentang masalah tersebut? Jawabannya nggak ada. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya perkara itu benar, baik, maka pasti Rasul dan para sahabatnya sudah mendahului kita untuk melakukannya. Kan gitu ya? Kalau kemudian hanya ketika ada sahibul musibah kita ngumpul dan seterusnya, atau kemudian kita membelikan makanan kepada sahibul musibah tersebut, ya silahkan pada hakikatnya.
Tapi kalau ngumpul kemudian untuk membaca Quran sesuatu atau kemudian membaca sesuatu surat dan seterusnya, ini nggak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan agama ini adalah hanya tinggal mengikut tanpa edit, betul ya? Hanya tinggal mengikut dari apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengeditnya, selesai. Ini deh. Lau kana khairan, ini kaidah luar biasa banget bagusnya. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau kita ingin melakukan satu perkara masalah agama, coba lihat Rasul dan para sahabatnya melakukan ini atau tidak. Karena kalau ini baik, ini benar, pasti Rasul dan para sahabatnya sudah menjadi orang pertama yang melakukannya. Kan gitu ya? Maka yang seperti itu adalah tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Terlagi mau adzan. Mudah-mudahan yang sedikitnya bermanfaat dari diri saya dan ibu-ibu sekalian. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu bimbing langkah kehidupan kita menuju siratal mustaqim sampai nanti Allah Azza wa Jalla wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita nanti di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.